Saya alhamdulillah sehat walafiat. Teman-teman juga alhamdulillah sehat, keluarga sehat, dan semoga teman-teman ngopi juga tetap sehat, tetap semangat dan menebar energi positif meskipun di kondisi pandemi COVID-19 tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk belajar. Jadi public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum dengan menggunakan teknik-teknik dan tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan yang diharapkan dari public speaking ini apa? Tujuannya adalah komunikasi yang efektif. Artinya komunikasi yang memberikan feedback antara seorang pembicara dengan seorang audiens. Kalau berbicara kegunaan, tentu public speaking ini manfaatnya banyak sekali teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman jadi seorang pejabat, baik di tingkat RT, RW, desa, dan seterusnya, teman-teman pun harus bisa public speaking. Karena kan nanti menyampaikan pidato, nanti menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian manfaat public speaking yang lain itu untuk menunjukkan, untuk menyampaikan ide dan gagasan kita supaya didengar dan juga memukau. Dan yang terakhir adalah manfaat dari public speaking ini adalah bagaimana kita bisa mampu menyampaikan arti sebuah kesuksesan kepada orang lain, sehingga kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Jadi tujuan ataupun manfaat dari public speaking ini adalah yang pertama untuk menyampaikan ide gagasan kita kepada banyak orang. Yang kedua tentu melatih kepercayaan diri kita. Yang ketiga adalah untuk menyampaikan motivasi kepada orang lain. Tidak. Jadi seorang public speaker ataupun public speaking itu bukan hanya menjadi pembicara. Banyak profesi-profesi lain yang membutuhkan public speaking, seperti misalkan pembawa acara berita, kemudian master of ceremony, baik acara formal maupun informal, kemudian profesi penyiar radio, host, presenter, dan itu semua profesi yang memerlukan public speaking. Kalau kegunaan khusus dalam bidang PR, dalam public relation, tentu seorang PR ini kan dia representasi dari suatu perusahaan. Nah, maka kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan terkait dengan perusahaannya, maka seorang PR ini dia harus menyampaikan dong sebagai juru bicara dari suatu perusahaan. Nah, maka ketika seorang PR dia mampu untuk public speaking, kemungkinannya adalah tentu perusahaan akan mendapatkan keuntungan melalui kepercayaan. Untuk pengalaman sendiri, saya sih tidak banyak banget pengalaman dalam bidang public speaking. Cuman saya dulu pernah menjadi MC, baik MC formal maupun MC semi formal. Dulu tuh saya pernah MC jadi di acara maulid, kemudian MC juga di acara anak-anak. Dan sekarang juga masih terus belajar lah, karena kita hidup harus penuh dengan belajar kan. Nah, teman-teman nih yang ingin bisa public speaking, yang pertama tentu modal utamanya adalah kemauan. Public speaking ini bukan soal bisa dan tidak bisa, tapi soal mau dan tidak mau. Jadi teman-teman, modal awalnya adalah mau belajar, mau berusaha, mau berproses. Untuk tipsnya, kalau teman-teman ingin public speaking, yang pertama persiapan. Persiapan ini penting banget teman-teman. Ketika teman-teman sudah mempersiapkan semua materinya, termasuk materinya tadi ya, materinya itu harus sesuai dengan konteks audien. Artinya kalau misalkan teman-teman nih mau public speaking tentang tentang penyuluhan di suatu masyarakat, nah maka teman-teman itu harus menyesuaikan dengan masyarakat itu gitu. Jadi bahasanya sesuai dengan masyarakat, kemudian tidak terlalu baku, yang dapat dimengerti lah intinya.
Nah, setelah persiapan materi, kemudian teman-teman memulai public speaking dengan menggunakan teknik-teknik public speaking, diantaranya seperti artikulasi, pelafalan yang harus jelas, a i u e o nya itu harus jelas ya teman-teman. Kemudian juga intonasinya naik turunnya gitu, dan juga kita harus menyesuaikan dengan situasi. Kalau misalkan teman-teman public speakingnya di acara formal, ya maka teman-teman pun harus berbicaranya pun dengan menggunakan nada formal. Termasuk kalau teman-teman acaranya acara have fun, acara seru-seruan, acara anak-anak, tentu teman-teman pun harus menunjukkan, mengekspresikan sikap ceria gitu. Contohnya misalkan kalau acara formal tuh seperti pelantikan, nah nadanya beda teman-teman. Misalkan kayak gini, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Dadan Suherdiana MAG. Nah, itu nadanya lebih formal, lebih baku. Beda lagi dengan acaranya acara yang meriah, yang seru-seruan, maka teman-teman pun harus bisa menyesuaikan. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah latihan. Latihan ini penting teman-teman, dan juga selalu terbiasa, karena ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa. Maka teman-teman kalau ingin public speakingnya bagus, maka dibiasakan, dilatih terus kemampuan pengucapan kata, penggunaan kalimat dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu teman-teman dalam melakukan public speaking. Dan yang terakhir, tips dari saya adalah teman-teman ketika naik ke atas panggung menggunakan teknik storytelling, ceritakan gitu. Jadi gak usah dihafal gitu. Jadi cukup teman-teman paham intinya, kemudian kembangkan public speaking gitu. Pesan untuk teman-teman yang ingin belajar public speaking, saya katakan tadi, kata dosen saya, public speaking bukan soal bisa dan tidak bisa, tapi public speaking soal mau dan tidak mau. Kalau teman-teman mau berjuang, mau berproses, mau belajar, teman-teman juga nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Modalnya adalah percaya diri dan keberanian. Insya Allah dengan terus belajar, berlatih, berevaluasi, dan terus bertanya bertahap, sehingga teman-teman nanti akan mampu melakukan public speaking. Oke, terima kasih sudah mau ngopi bareng saya, Jajang Rosadi. Terima kasih juga kepada Ibu Diah Rahmi Astuti sebagai dosen saya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Saya Jajang Rosadi, mohon maaf bila banyak kesalahan. Teman-teman yang di rumah tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan juga tetap memberikan energi positif dan semangat. Terima kasih. Saya Jajang Rosadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.